Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Ahmad Husairi. Saya akan menjelaskan tentang polimer alam, khususnya protein di kelas 12. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein memiliki beberapa kandungan, di antaranya karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadangkala sulfur serta fosfor. Nah, coba perhatikan gambar di bawah ini. Asam amino dan asam amino dengan asam amino lainnya sehingga membentuk protein dan sejumlah H2O. Kenapa dihasilkan H2O? Karena proses pembentukan protein ini polimerisasi asam amino secara kondensasi. Nah, pendudukan asam amino terikatnya C dan N, ikatan peptida atau ikatan amida. Fungsi protein. Fungsi protein antara untuk menghasilkan enzim dan hormon, memperbaiki sel, meningkatkan kekebalan tubuh, dan lain sebagainya. Salah satu fungsi protein adalah menghasilkan enzim dan hormon yang dapat menjaga fungsi sel dan organ tubuh. Kembali lagi ke asam amino. Asam amino merupakan turunan karboksilat dengan gugus amino NH2 yang merupakan senyawa organik dan gugus fungsional yang terdiri dari senyawa nitrogen. Gugus karboksil COOH yang disebut juga dengan asam alkanoat. Asam amino dibagi menjadi dua, yaitu asam amino non-esensial dan asam amino esensial. Asam amino non-esensial yaitu asam yang dapat disintesi oleh tubuh, sedangkan asam amino esensial yaitu asam yang tidak dapat disintesi oleh tubuh. Nah, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Nanda Dwi Nur Cahyo. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang asam amino esensial. Berikut pembagian-pembagiannya. Pertama yaitu ada isoleusin. Isoleusin merupakan BCAA yang merupakan kepanjangannya yaitu branched chain amino acid yang paling banyak membangun otot. Yang kedua ada lisin. Lisin memainkan peran penting dalam produksi berbagai protein, pembentuk jaringan tubuh, hormon, enzim, dan antibodi. Yang ketiga ada leusin. Asam amino esensial yang satu ini memiliki banyak peran dalam tubuh, mulai dari membantu proses penyembuhan luka, memproduksi hormon pertumbuhan, meningkatkan kekuatan otot, serta mengatur kadar gula darah. Yang keempat ada valin. Mirip seperti leusin, valin juga memiliki peran penting dalam merangsang hormon pertumbuhan dan memperbaiki kerusakan otot. Yang kelima ada treonin. Jenis asam amino esensial ini memiliki fungsi penting dalam menjaga kesehatan jantung dan hati, serta meningkatkan fungsi sistem kekebalan tubuh dan sistem saraf pusat. Yang keenam yaitu histidin. Histidin merupakan jenis asam amino esensial yang penting bagi anak-anak. Yang ketujuh ada metionin. Asam amino esensial ini lebih berperan dalam metabolisme dan detoksifikasi di dalam tubuh. Dan yang kedelapan yaitu fenilalanin. Fenilalanin berperan penting dalam pembentukan asam amino lain yang juga dibutuhkan oleh tubuh. Dan yang terakhir atau yang nomor 9, triptofan.
Di dalam tubuh, triptofan digunakan untuk membuat hormon serotonin, yaitu hormon yang mengatur nafsu makan, tidur, suasana hati, dan rasa nyeri. Adapun jenis asam amino non esensial, yaitu yang pertama ada alanin, mempercepat penyembuhan luka. Yang kedua ada arginin, melancarkan peredaran darah. Yang ketiga ada asparagin, mempertahankan dan meningkatkan gairah seksual ataupun libido. Yang keempat aspartic acid atau asam aspartate, mempunyai fungsi membantu penyerapan mineral seperti magnesium, kalium, dan kalsium. Yang kelima yaitu cysteine, memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang keenam ada glutamic acid atau asam glutamat, mempunyai fungsi membantu tubuh dalam memproduksi kolagen dan enamel pada gigi. Yang ketujuh ada glutamin, mencegah penuaan dini. Yang kedelapan ada glycine, mengontrol suasana hati. Yang kesembilan prolin, berperan penting dalam mempengaruhi tingkat gizi seseorang. Yang ke-10 serin, serin berperan penting dalam metabolisme lemak. Dan yang ke-11 atau yang terakhir ada tyrosin, dapat berfungsi mengurangi lemak dan mengendalikan nafsu makan. Kemudian ke halaman selanjutnya. Ada asam amino bersifat amfoter, yaitu dapat bersifat sebagai asam dan basa. Berdasarkan perbedaan titik isoelektrik, asam amino dapat dikelompokkan menjadi asam amino basa, netral, dan asam. Sifat amfoter pada asam amino dapat dijelaskan sebagai berikut. Gugus karboksil COOH bersifat asam. Karboksi akan terionisasi dalam air dan melepas ion H+. Gugus amino NH2 bersifat basa. Amino akan menyerap ion H+ dalam larutan. Gugus R juga dapat bersifat lebih asam. Kemudian ada struktur protein. Struktur protein adalah susunan 3 dimensi, atom-atom dan molekul protein yang merupakan rantai asam amino. Jenis ikatan utama pada asam amino adalah ikatan peptida ataupun ikatan amida. Berikut gambarnya bisa dilihat di bawah ini. Baik, untuk selanjutnya ada penggolongan struktur protein berdasarkan ikatan. Yaitu pertama ada struktur primer, menggambarkan urutan asam amino yang membentuk polipeptida. Dan untuk yang gambar kedua ada struktur sekunder, menggambarkan susunan 3 dimensi dan polisakarida. Kemudian gambar yang ketiga ada struktur tersier, menggambarkan lipatan 3 dimensi dari struktur sekunder. Dan yang terakhir struktur kuaterner, menggambarkan susunan 3 dimensi lebih dari satu struktur tersier. Protein juga memiliki ikatan penting kedua yang disebut ikatan subsidiari. Dua asam amino bergabung membentuk senyawa dipeptida. Karena senyawa dipeptida memiliki gugus COOH dan NH2, maka senyawa tersebut dapat mengikat asam amino lainnya membentuk tripeptida. Dan seterusnya. Jika semakin banyak asam amino yang bergabung, maka akan terbentuk polipeptida. Berikut pembagiannya ada ikatan subsidiari yang terdiri dari ikatan hidrogen, ikatan disulfida, ikatan hidrofob, dan ikatan ion. Nah, berikutnya kita akan masuk kepada penjelasan penggolongan protein. Penggolongan protein bisa dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama berdasarkan komposisi kimia, yang kedua berdasarkan bentuk,
Dan yang ketiga, berdasarkan fungsi biologis. Berdasarkan komposisi kimia protein sederhana, hanya terdiri dari asam amino tanpa gugus kimia lainnya. Protein konjungsi terdiri dari molekul protein yang terikat ke gugus kimia lain. Untuk contohnya bisa dilihat di tabel sebelah kanan. Dengan golongan nomor 1, lipoprotein yang memiliki gugus prostetik berupa lipid, dan contohnya adalah lipoprotein darah. Yang kedua adalah glikoprotein yang memiliki gugus prostetik berupa karbohidrat. Contohnya adalah G-globulin darah. Yang ketiga, fosfoprotein yang memiliki gugus prostetik berupa gugus fosfat. Contohnya adalah kasein susu. Yang selanjutnya adalah hemoprotein yang memiliki gugus prostetik berupa heme, dan contohnya adalah hemoglobin. Selanjutnya adalah metal protein yang memiliki gugus prostetik berupa besi, seng, tembaga. Untuk contohnya adalah alkohol dehidrogenase. Berdasarkan bentuk protein serabut, merupakan rantai polipeptida yang panjang dan paralel dengan beberapa ikatan silang. Protein globular merupakan protein yang sangat besar dengan struktur tersier dan terkadang struktur kuarterner yang kompleks. Protein globular atau sferoprotein adalah protein yang berbentuk sferis atau seperti bola dunia, dan merupakan salah satu jenis protein yang umum. Selain protein serat, tidak teratur dan membran. Protein globular memiliki sifat agak larut dalam air atau membentuk koloid dalam air. Tidak seperti protein serat dan membran. Sedangkan berdasarkan fungsi biologis, enzim yaitu protein yang berfungsi sebagai biokatalis. Hampir semua reaksi senyawa organik dalam sel dikatalis enzim. Protein transport yaitu protein yang mengikat dan memindahkan molekul tanpa ion spesifik. Protein nutrien dan penyimpanan ialah protein yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Protein kontraktil yaitu protein yang memberikan kemampuan pada sel dan organisme untuk mengubah bentuk atau bergerak. Protein struktur yaitu protein yang berperan sebagai penyangga untuk memberikan struktur biologis, kekuatan, atau perlindungan. Protein pertahanan atau antibodi yaitu protein yang melindungi organisme terhadap serangan organisme lain ataupun penyakit. Protein pengatur yaitu protein yang berfungsi mengatur aktivitas seluler atau fisiologi. Selanjutnya adalah uji protein. Dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu uji Biuret. Uji Biuret digunakan untuk mendeteksi keberadaan ikatan amida CONH. Yang kedua adalah uji ninhidrin. Uji ninhidrin bertujuan untuk mendeteksi adanya struktur amin primer pada suatu bahan. Yang ketiga adalah uji Milon. Yang keempat adalah uji asam kantoproteat. Yang kelima adalah uji Diazo-Pauli. Dan yang keenam adalah uji PB sulfida. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.